Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja berada, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Biarlah hari ini kita nikmati dengan rasa syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, meskipun yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita rindukan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini kembali kami boleh duduk diam menikmati kembali persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami untuk Engkau didik, untuk Engkau ajar, untuk Engkau nasihati, untuk Engkau tegur melalui kebenaran firman. Roh Kudus, kiranya Engkau beracara di dalam jam pemberitaan firman Allah. Engkau memberikan pencerahan hikmat kepada seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada, untuk bisa memahami dan mengerti apa maksud kebenaran firman. Dan melalui pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, mereka dimampukan untuk melakukannya. Pakai kami hamba-Mu yang dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan isi hati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima berkat kebenaran firman-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu yang ketiga di bulan Juni ini, saya mengangkat satu tema khotbah saya, yaitu Yesus, yes, janjinya, amin. Nats yang saya pakai di dalam perenungan khotbah saya pada pagi hari ini saya ambil dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yesus, yes, janjinya amin. Dan saya boleh kembangkan dengan satu kalimat, jangan ragukan pertolongan. Sikap manusia pada umumnya sulit untuk mempercayai manusia lain. Apalagi di saat mereka menemukan orang-orang yang sudah 1-2 kali pernah mengecewakan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 12 sampai 2 Korintus pasal 2 ayat yang keempat. Saya membaca, saya menemukan satu keadaan yang dialami oleh Paulus yang memungkinkan dia tidak lagi mempercayai Tuhan Yesus. Tetapi itu semua tidak terjadi. Oleh sebab itu, kebenaran yang kita akan renungkan sebagai wujud ketegangan hati Paulus di dalam mempercayai akan Tuhan Yesus,
Meskipun ada sesuatu yang terjadi yang menurut Paulus bisa mengecewakan mereka. Apa itu? Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 15. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya atau tidak? Dari ayat ini saya dapatkan bahwa Paulus sudah merencanakan sesuatu yang terbaik. Mengapa saya katakan ini rencana yang terbaik? Sebagai seorang bapak rohani yang membangun jemaat, dan berdirilah jemaat Korintus yang kita tahu bersama, jemaat yang semakin hari semakin bertumbuh. Oleh satu dan lain hal, Paulus harus tinggalkan jemaat itu dalam waktu yang sekian lama. Dan Paulus pernah merencanakan untuk mengunjungi mereka, dan itu direncanakan dengan baik. Boleh saya katakan sudah didoakan. Mungkin bahasa sekarang Paulus sudah melakukan pergumulan, doa puasa, supaya apa yang direncanakan, rencana yang terbaik, mengunjungi anak rohaninya sebagai wujud kasih perhatian bapak rohani. Sudah dipersiapkan dengan baik, tidak serampangan, bahasa Alkitab katakan. Tetapi apa yang terjadi? Yang direncanakan Paulus, yang terbaik itu gagal, tidak terwujud, tidak terjadi. Artinya, apa yang Paulus rindukan untuk berkunjung kepada jemaat di Korintus yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, tidak terjadi, tidak terlaksana. Dan bahasa Alkitab, Tuhan belum mengendaki Paulus berkunjung menemui jemaat di Korintus. Seperti yang tadi saya katakan, inilah satu peristiwa yang dialami Paulus, yang memungkinkan dia bisa kecewa kepada Tuhan. Mungkin dia bisa berargumen kepada Tuhan dalam doanya, Tuhan, mengapa? Apakah apa yang saya rencanakan ini tidak baik? Saya sebagai bapak rohani untuk berkunjung kepada jemaat, saya sudah doakan, saya sudah planning sedemikian rupa. Mengapa enggak terjadi? Mengapa enggak terlaksana? Mengapa Tuhan belum kehendaki? Ada kalanya memungkinkan Paulus kecewa. Tetapi tadi saya katakan, cerita ini menjawab bahwa Paulus sekali-kali tidak pernah kecewa kepada Yesus. Paulus sekali-kali apapun yang terjadi tidak pernah meragukan keberadaan Tuhan Yesus. Kalau kita terapkan di dalam perjalanan kita hari-hari, di dalam kita mengiring Tuhan, ada kalanya kita sudah merencanakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, untuk pergi ke tempat yang kita rindukan.
Jauh-jauh hari kita sudah persiapkan dengan baik. Dan notabene kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan Tuhan luar biasa. Dan apa yang Tuhan perintahkan sudah kita lakukan. Dan kita sudah bawa dalam doa, kita sudah berpuasa untuk mewujudkan apa yang kita rindukan. Tetapi akhirnya semuanya tidak terlaksana. Apakah kita memiliki sikap seperti Paulus? Atau sebaliknya, kita bertanya, mengapa seperti ini Tuhan? Mengapa kok seperti ini? Mengapa dan mengapa? Satu hari atau 2 hari yang lalu, saya membaca satu kesaksian salah seorang teman saya, seorang hamba Tuhan. Dia bercerita seperti ini. Ceritanya anaknya sakit dan akhirnya harus diopname di rumah sakit. Dia bercerita seperti ini. Anaknya sedang bertanya kepada dia sebagai seorang bapak. Dan pada saat itu sebelum dia sakit, dia sedang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sanggup menjawab doa-doa kita. Nah, anaknya pada saat dia sakit, dia bilang sama bapaknya, "Bapak, kemarin Bapak sudah cerita tentang Tuhan Yesus sanggup menjawab doa saya. Doa orang percaya. Kan saya sudah berdoa Bapak, supaya sakit saya sembuh. Mengapa saat ini gak sembuh? Kok Tuhan Yesus gak menjawab doa saya?" Sebagai seorang bapak bingung. Ini anak usia 7 tahun. Dia ingat apa yang dia dengar lewat cerita bahwa Yesus sanggup menjawab doa. Tapi realitanya, tatkala dia sakit, dia berdoa enggak sembuh. Bahkan harus opnam di rumah sakit. Bapak ini menyimpulkan anak ini sedang krisis iman. Tetapi kembali dikuatkan. Artinya, kadang-kala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Suatu contoh, sudah sekian lama kita berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Tapi realitanya seperti apa? Sampai sekarang belum. Sudah sekian lama kita berdoa, Tuhan Yesus, supaya kami umat-Mu, jemaat-Mu, orang-orang percaya bisa leluasa beribadah bersama-sama. Kita sudah berdoa bersama-sama, mungkin kita sudah berpuasa. Tapi realitanya, sampai saat ini, apa yang kita rindukan belum terjadi. Bagaimana sikap kita? Apakah kita masih bisa berkata Yesus, yes, janjinya, amin? Apakah kita meragukan akan kasih Tuhan? Meragukan akan keberadaan Tuhan Yesus? Biarlah firman Tuhan pagi hari ini kembali menguatkan iman kita di saat kita menghadapi situasi-situasi seperti yang saya sampaikan tadi. Keadaan yang dialami Paulus, yang mana apa yang direncanakan tidak terlaksana, tidak membuat Paulus meragukan akan keberadaan Tuhan Yesus. Paulus tetap berkata, Yesus, yes, janjinya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan saya temukan dalam ayat yang ke-12 sampai pasal 2 ayat yang ke-4. Ada 3 hal kebenaran yang Paulus dapatkan dan Paulus bisa perkatakan, sehingga
apa yang dikatakan Paulus, kebenaran yang ditemukan Paulus, membangkitkan semangat Paulus. Apapun yang terjadi, dia tetap berkata, Yesus, yes, janjinya. Amin. Biarlah kebenaran-kebenaran ini menjadi satu pegangan iman kita. Tak kala hal masalah-masalah terjadi, peristiwa-peristiwa terjadi yang menimpa hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan, tidak sesuai dengan apa yang kita minta dan kita doakan, kita tetap bisa berkata, Yesus, yes, janjinya. Amin. Kebenaran yang pertama, alasan yang pertama untuk kita bisa berkata yes bagi Yesus dan amin buat janji, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Yang pertama, perhatikan ayat 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami, Paulus berkata, bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, perhatikan, adalah Allah. Di situ dikatakan bahwa dia yang telah meneguhkan kami, Paulus berkata, di dalam Kristus adalah Allah. Yang menjadi alasan Paulus untuk tetap Yesus yes dan janjinya amin dalam menghadapi situasi keadaan apapun. Paulus memiliki satu keyakinan, karena Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus yang telah mengurapi Paulus, Tuhan Yesus yang telah memanggil Paulus, Dia adalah Allah. Ini yang dipegang Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang saudara percayai, dan oleh karena anugerahnya saudara dan saya bisa menjadi pengikut-pengikutnya. Di saat kita sudah menjadi pengikutnya, ada ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kita. Ada janji-janji yang sudah disampaikan kepada kita. Dia yang namanya Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah alasan yang pertama, senjata yang pertama untuk kita bisa berkata yes untuk Yesus dan amin untuk janjinya. Di dalam kita menghadapi setiap persoalan apapun, kita mempercayai Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah, 100% Allah. Dia punya kuasa atas surga dan bumi. Di dalam Matius pasal yang ke-28, dengan tegas Yesus memberikan satu pernyataan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, Yesus berkata, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bukti bahwa Yesus adalah Allah. Dia punya kuasa atas surga dan atas bumi. Jangan ragukan Tuhan Yesus. Kita bersyukur punya Allah seperti Dia. Meskipun yang terjadi dalam hidup kita selama kita mengiring Tuhan tidak seperti apa yang kita doakan, tetapi
sekali-kali jangan ragukan Dia. Dia adalah Allah. Kalau Dia Allah, kebenaran-kebenaran yang sudah saya sampaikan, Dia punya kuasa atas segala-galanya. Dia yang mengatur atas segala-galanya. Dia yang punya kendali atas hidup kita. Dan kebenaran-kebenaran yang selanjutnya akan membuktikan keberadaan Dia sebagai Allah yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Itu sangat. Alasan yang kedua yang membantu memotivasi saudara dan saya seperti Paulus. Yesus tetap yes. Janjinya amin. Ayat yang dalam 2 Korintus pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-22. Allah yang telah mengurapi, ayat 21, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Alasan yang kedua yang membuat kita kuat dan tetap berkata Yesus yes, janjinya amin. Karena apa? Di dalam hidup kita, Dia yang notabene Allah, Tuhan Yesus yang adalah Allah. Tatkala Dia naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus. Dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus, salah satu pribadi Allah dari ketritunggalan, dimeteraikan, ditaruh dalam hidup kita. Artinya bahwa Dia selalu bersama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya. Mengapa kita harus meragukan akan Tuhan Yesus? Sekali-kali Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama. Peran Roh Kudus dalam hidup kita itu sungguh luar biasa. Roh Kudus akan tetap terus membimbing kita. Roh Kudus akan terus menuntun kita. Dan Roh Kudus akan tetap terus memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah dari ketritunggalan Allah. Secara fisik Tuhan Yesus tidak bersama dengan kita. Dia adalah Allah. Setelah Dia bangkit dari antara kematian, Dia harus naik ke surga. Dan Dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, pribadi yang lain, untuk ada bersama-sama kita. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh manusia yang percaya kepada Yesus, orang yang sudah ada di dalam Yesus, Yesus memberikan roh yang membawa hidup kita tidak mengalami ketakutan, tetapi keberanian. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, di situ dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, perhatikan, roh yang dimeteraikan Yesus di dalam hidup saudara dan
saya, Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya, perhatikan, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Luar biasa. Alasan yang membuat kita tetap terus berkata, Yesus, yes, janjinya amin, dalam segala kondisi. Alasan yang kedua, karena dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan meteraikan dalam hidup kita lebih dahsyat, lebih besar, lebih hebat dari roh-roh yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, mengapa kita harus meragukan akan Yesus? Tatkala yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti apa yang kita doakan, jangan ragukan keberadaan Tuhan. Yesus adalah Allah. Dia selalu bersama dengan kita melalui Roh Kudus yang sudah tetap. Apa sih masalah yang tidak dihadapi oleh Paulus? Banyak sekali. Sampai akhirnya beberapa kali dia dipenjara. Tidak membuat Paulus gentar. Bahkan semakin Paulus berani memberitakan kabar baik. Dia pernah berkata, aku tahu apa yang namanya kelaparan. Aku tahu apa yang namanya kelimpahan. Tapi semuanya dapat aku tanggung di dalam Dia yang selalu memberi kekuatan kepadaku. Biarlah pernyataan ini menjadi pernyataan kita bersama. Apa yang terjadi dalam hidup kita, sekali-kali aku tidak akan pernah meragukan Yesus. Karena Dia adalah Allah. Karena Dia selalu ada bersama kita. Dia selalu ada di pihak kita. Roh Kudusnya sudah ada dalam hidup kita. Maka aku bisa berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Itu yang kedua, yang membuat kita bisa terus berkata, Yesus, yes, janjinya amin. Karena kita percaya Dia adalah Tuhan. Karena kita percaya Dia selalu ada bersama kita. Yang ketiga, kita kembali dalam 2 Korintus pasal yang pertama. Perhatikan ayat yang ke-23. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Perhatikan, Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Kebenaran yang ketiga yang membuat Paulus tetap berkata, Yesus, yes, janjinya amin. Karena Paulus yakin Tuhan Yesus yang Paulus sembah, yang sudah memanggil dia, Tuhan Yesus mengenal Paulus. Jadi kebenaran yang ketiga, karena Yesus mengenal saudara dan saya. Jangan ragukan keberadaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenal baik saudara dan saya. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Allah yang diperkenalkan oleh Yesaya melalui ayat yang pertama pasal 43, bahwa Allah yang memanggil saudara dan saya dengan nama kita masing-masing. Allah telah
telah memanggil engkau dengan namamu. Artinya Allah kenal siapa saudara dan saya. Dan engkau ini kepunyaanku. Haleluya. Di dalam Mazmur pasal 139, Daud berkata, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dalam 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-24, ini merupakan satu doa Daud di hadapan Allah yang Maha Tahu. Daud memahami benar tentang pengenalan Tuhan atas dirinya. Dia berkata dalam ayat 2 dan 3, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau Tuhan mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Daud paham benar kalau Allah yang ia sembah mengenal dirinya dengan baik. Di mana saja kehidupan Daud ada dalam sepengetahuan Tuhan. Mazmur 37 ayat 27 sampai 28, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Perhatikan, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Siapa orang-orang yang dikasihinya? Adalah saudara dan saya, yang telah dipilih, yang telah dipanggil. Dan saudara dan saya dikenal baik oleh Tuhan. Tatkala saudara dan saya dikenal dengan baik oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya saudara dan saya terpelihara. Jangan ragukan keberadaan Tuhan. Tetap terus berkata, Yesus, yes. Janjinya, amin. Apapun yang terjadi. Karena Dia adalah Allah. Dia selalu ada bersama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan Dia akan tetap terus menyertai kita. Dan yang ketiga, Dia yang sudah memilih saudara dan saya. Dia mengenal saudara. Dia tahu persis di mana saudara ada. Dia yang sebagai Allah tahu apa yang saudara alami saat ini. Dia Tuhan yang punya kendali, otoritas mutlak hidup saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membawa kehidupan saudara lebih lagi dan lebih lagi mempercayai Tuhan. Jangan, sekali lagi, jangan sekali-kali meragukan akan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang bisa dipercaya. Saudara tidak bisa mempercayai orang lain yang bisa. Karena manusia banyak keterbatasan. Tetapi tatkala kita diperhadapkan dengan Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sekali-kali jangan kita ragukan Dia. Jangan sekali-kali kita tidak mempercayai Dia. Dan jangan sekali-kali karena keadaan yang menyedihkan kita tinggalkan Dia. Tetap berkata, Yesus, yes. Janjinya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang membangkitkan semangat kami. Untuk kami tetap percaya kepadamu apapun yang terjadi.
Meskipun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kami doakan, yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang Kau janjikan, tetapi kami percaya segala sesuatu ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang punya otoritas dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Engkau selalu ada bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam hidup kami yang selalu menghibur, menguatkan, dan membimbing kami untuk kami menjalani hidup ini, untuk semakin mengalami pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mengenal hidup kami. Terima kasih Tuhan buat posisi yang spesial yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai ahli waris-Mu, sebagai orang-orang yang menjadi hak waris akan janji-janji. Kami percaya tatkala kami tetap terus beriman dan percaya kepada-Mu dan tetap terus berkata Yesus yes dan janji-Mu amin buat kami, dan hidup kami selalu memuliakan Tuhan, maka kami bisa berkata segala perkara dapat kami tahu. Kami akan menikmati janji-Mu dan kami akan menikmati apa yang Engkau katakan. Terima kasih. Doa kami sebagai hamba Allah, sebagai gembala, kiranya Engkau tetap terus kuatkan iman jemaat-Mu di mana saja berada. Di dalam menghadapi situasi yang sulit ini, biarlah iman mereka semakin bertumbuh, iman percaya mereka semakin meningkat, karena dalam kehidupan mereka ada dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu, dan Engkau yang menjadi jawaban dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, ini doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus